Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan ciri-ciri grounded theory pada mata kuliah Metode Penelitian Geografi. Pengertian grounded theory. Grounded theory adalah suatu yang bersifat konseptual atau teori sebagai hasil pemikiran induktif dari data yang dihasilkan dalam penelitian mengenai suatu fenomena, atau suatu teori yang dibangun dari data suatu fenomena dan dianalisis secara induktif, bukan hasil pengujian teori yang telah ada. Jadi, grounded theory berhubungan dengan proses pengumpulan data yang kemudian sering dikatakan melakukan induksi secara alami, menurut Morse tahun 2001. Grounded theory merupakan prosedur penelitian kualitatif yang sistematik, di mana peneliti suatu teori yang menerangkan konsep, proses, tindakan, atau interaksi mengenai suatu topik pada level konseptual yang luas. Jadi tujuan dari grounded theory approach adalah teoritisasi data. Teoritisasi adalah sebuah metode penyusunan teori yang berorientasi tindakan atau interaksi. Karena itu, cocok digunakan untuk penelitian terhadap perilaku. Pendekatan grounded theory menyusun teori berdasarkan data atau empiris di lapangan. Dengan alasan, yang pertama, tidak ada teori a priori yang mampu mencangkup kenyataan yang berbeda-beda dalam kehidupan manusia. Yang kedua, peneliti sebagai instrumen penelitian tahu persis apa yang terjadi di lapangan dan ia mempercayai apa yang dilihatnya. Oleh karena itu, peneliti seoptimalnya bersikap netral. Yang ketiga, teori dasar lebih dapat responsif atau lebih sesuai dengan nilai-nilai konseptual. Nah, agar hasil analisis secara induktif terhadap data fenomena dapat dikatakan sebagai grounded theory, dia harus memenuhi 4 kriteria. Yang pertama, cocok atau fit, yaitu apabila teori yang dihasilkan cocok dengan kenyataan sehari-hari sesuai bidang yang diteliti. Yang kedua, dipahami atau understanding, yaitu apabila teori yang dihasilkan menggambarkan realitas atau kenyataan yang bersifat komprehensif, sehingga dapat dipahami oleh individu-individu yang diteliti maupun oleh peneliti. Yang ketiga, berlaku umum atau generality, yaitu apabila teori yang dihasilkan meliputi berbagai bidang yang bervariasi sehingga dapat diterapkan pada fenomena dalam konteks yang bermacam-macam. Yang terakhir, pengendalian atau kontrol, yaitu apabila teori yang dihasilkan mengandung hipotesis yang dapat digunakan dalam kegiatan membimbing secara sistematik untuk mengambil data aktual yang hanya berhubungan dengan fenomena terkait. Yang kedua, ciri-ciri grounded theory. Grounded theory dibangun dari data tentang suatu fenomena, bukan suatu hasil pengembangan teori yang sudah ada. Yang kedua, penyusunan teori tersebut dilakukan dengan analisis data secara induktif, bukan secara deduktif seperti analisis data yang dilakukan pada peneliti kuantitatif. Yang ketiga, agar penyusunan teori menghasilkan teori yang benar, di samping harus dipenuhi 4 kriteria. Yang pertama, harus cocok, dipahami, berlaku umum, pengawasan, juga diperlukan dimilikinya kepekaan teoritik dari si peneliti. Yang terakhir, kemampuan peneliti untuk memberi makna terhadap data sangat dipengaruhi oleh kedalaman pengetahuan teoritik, pengalaman dan penelitian dari bidang yang relevan, dan banyaknya literatur yang dibaca. Hal-hal tersebut menyebabkan si peneliti memiliki informasi yang kaya dan peka atau sensitif terhadap kejadian dan peristiwa dalam fenomena yang diteliti. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.